Selamat datang di video ini, balik lagi sama gua. Di video kali ini gua mau membahas tentang game MOBA yang pernah populer di perwarnetan Nusantara alias di warnet-warnet di Indonesia. Sebelum gua mulai daftarnya, gua mau kasih tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan game MOBA itu sendiri. MOBA artinya Multiplayer Online Battle Arena. Jadi di game ini lu akan bermain dengan pemain lain untuk saling menghancurkan markas satu sama lain. Biasanya sih akan ada dua tim yang saling bermusuhan dan di setiap tim akan ada para pemain yang nanti akan bertempur dan saling berusaha ngancurin markas lawannya. Tapi selain player ada juga bot dari setiap tim yang akan jalan secara otomatis dan saling serang dengan bot tim lawan. Nah, bot ini lu bisa bunuh dan biasanya bisa jadi sumber XP atau uang selama lu bermain game itu. Sedikit sejarah, genre game ini sendiri diperkenalkan pertama kali dari sebuah mod atau mode permainan yang dibuat oleh player game di dalam game StarCraft. Mod itu sendiri namanya Ion of Strife. Tapi genre ini mulai terkenal ketika ada orang yang buat mod dengan mode yang sama di game Warcraft 3. Dan nama mod itu adalah Defense of the Ancients atau dikenal sebagai Dota. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja. Kita mulai dari game yang tadi gua udah sebutin di awal, yaitu Dota 1 atau Defense of the Ancients. Kayak yang gua udah sebutin juga, sebenarnya game ini tuh bukan game tapi ini adalah sebuah mod yang dibikin oleh pemain di dalam game Warcraft 3. Game ini sendiri bercerita tentang pertempuran antara pihak Sentinel dan pihak Scourge yang hendak saling menghancurkan benda keramat mereka masing-masing, atau disebut sebagai Ancient. Makanya nama game ini adalah Defense of the Ancient, yang kalau lu terjemahin jadi mempertahankan benda keramat. Yang bikin game ini unik sebenarnya adalah gimana game ini bisa mempopulerkan genre game MOBA dan bahkan mod ini sendiri jauh lebih terkenal dari gamenya. Maksudnya apa? Maksud gua adalah banyak orang yang main Dota 1 itu gak tahu kalau Dota 1 cuman mod dan bukan game. Mereka juga gak tahu kalau game aslinya namanya Warcraft 3. Gokil gak tuh? Nah, di game ini nanti lu akan pilih mau jadi tim yang mana? Tim Sentinel atau Scourge? Nantinya setiap tim tuh akan ada pilihan karakter-karakter atau di game ini disebut hero, yang bisa lu mainin. Setiap hero itu sendiri akan punya kemampuan masing-masing dan cara permainannya unik. Ada hero yang bisa pakai sihir, ada yang murni pakai senjata, atau ada yang keduanya. Terus menurut gua, faktor lain yang bisa bikin game ini banyak banget disukai adalah karena kompleksitasnya. Gimana nggak? Dengan pilihan hero yang udah melebihi 50, akan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di game ini. Terus sebagai pemain, lu juga nanti bisa beli barang-barang untuk membantu hero lu dalam mengalahkan musuh. Nah, dari sini lu akan dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan dan ini yang bikin game ini jadi kompleks. Kompleksitasnya ini memang untuk orang kebanyakan justru jadi red flag, tapi untuk gamer game ini justru jadi kebanggaan tersendiri. Karena artinya kalau lu bisa mainin atau bahkan jago di game ini artinya lu adalah orang yang elit sebab game ini emang sebegitu kompleksnya. Kita ke game kedua. Dari game yang memulai segalanya ke penerus resminya, apalagi kalau bukan Dota 2. Kalau Dota 1 adalah game yang bikin genre MOBA terkenal, maka Dota 2 adalah game yang bikin genre ini naik level. Gimana enggak? Dota 2 selain sekarang udah berdiri sebagai sebuah game asli dan bukan mod lagi, tapi juga dibikin dengan lebih niat. Mulai dari grafis, mekanik, dan keseimbangan dari game ini juga benar-benar dipikirkan. Meskipun secara umum premis game ini masih sama, yaitu ada dua kubu yaitu Radiant dan Dire yang saling serang dan berperang satu sama lain. Dan kita sebagai hero harus memenangkan perang itu dengan bekerja sama dengan 4 anggota tim kita yang lain. Tetapi karena ini udah bukan lagi mod dan udah dalam bentuk game, jadi semuanya udah lebih disesuaikan dengan gameplaynya. Contohnya mulai dari tombol skill. Semuanya udah diseragamkan jadi semuanya lebih mudah. Terus sekarang udah ada sistem rank juga. Dan berbagai mode-mode baru dan selalu ada update di setiap musimnya. Makanya gue bilang kalau ini adalah yang bikin Dota naik level. Selain dari hal-hal sebelumnya, tapi ada satu lagi yang menurut gue jadi bikin game ini juga naik level, yaitu kompetisi internasionalnya. Beda dengan game Dota 1 yang kompetisinya gak digelar secara resmi, tapi di Dota 2 kompetisinya udah digelar secara resmi oleh pembuat gamenya itu sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung karena kompetisi Dota 2 adalah salah satu kompetisi game online terbesar di dunia. Bahkan pernah uang hadiahnya itu menjadi uang hadiah terbesar dalam sejarah kompetisi game online. Sekarang kita bahas komunitasnya. Selain dikenal sebagai game yang terkenal rumit dan gak ramah untuk semua orang,
Game ini juga cukup toksik. Alias para pemain yang ada di game ini tuh sering banget terkenal berkata kasar di dalam game. Dan anehnya seringkali oleh developer gamenya sendiri ini gak ditindaklanjuti. Paling hanya beberapa kata yang emang benar-benar parah aja yang disensor, tapi sisanya enggak. Jadi lu bayangin main game ini, yang dari dasarnya udah rumit, kompetisinya yang ketat juga, dan mulut pemainnya yang kayak tempat sampah. Jadilah game ini terkenal karena toksiknya juga. Tapi entah kenapa itulah yang bikin game ini sangat berbekas di banyak orang. Sekarang kita ke game ketiga yaitu League of Legends atau disingkat sebagai LOL. Game ini bisa dibilang juga sebagai penerus dari game Dota 1 meskipun nggak secara resmi memakai namanya. Gini gua jelasin. Kayak yang udah gua sampaikan tadi kalau Dota 1 itu adalah mod yang dibuat oleh komunitas dan bukan developer. Nah, game Dota 1 sendiri udah ada banyak orang yang buat dan sempat beberapa kali berpindah tangan dari satu pengembang ke pengembang lain. Nah, salah satu dari pengembang yang pernah mengembangkan mod Dota 1 ini kemudian dipekerjakan oleh salah satu developer game yaitu Game Riot untuk membuat game yang sama dengan mod Dota 1 itu. Lalu, dari sanalah lahir game League of Legends. Meskipun lahir dari rahim yang sama tapi banyak orang yang bilang kalau League of Legends adalah versi light atau lebih ringan dari Dota itu sendiri. Gimana enggak? Karena game ini diberikan banyak kemudahan berbeda dengan game Dota 1 yang emang terkenal rumit. Mulai dari auto aim atau karakter kita bisa menargetkan secara otomatis serangan kepada musuh, jadi lebih mudah untuk mengeker serangan kita. Terus lebih banyak barang di game ini yang sifatnya pasif, alias gak bisa memberikan skill, jadi barang itu kita beli, emang untuk statusnya aja. Ini berbeda jauh dengan Dota yang dimana banyak barangnya yang ngasih skill aktif. Jadi lu bisa kombinasi skill itu dengan skill karakter lu. Perbedaan besar lain adalah di game League of Legends ini gak semua karakternya langsung kebuka dan bisa kita pakai. Maksudnya apa? Maksudnya ketika lu mau bermain, lu gak akan langsung dapat akses ke semua karakter yang tersedia. Nah untuk bisa menggunakan karakter ini biasanya lu harus melakukan hal tertentu atau harus membelinya dengan uang asli. Lalu karakter di sini disebut sebagai champion bukan hero. Terakhir yang paling kelihatan adalah dari mapnya. Di game ini map yang digunakan simetris alias sama dari berbagai sisi, jadi ada kesan adil untuk semua tim. Di Dota hal ini gak ada, jadi lu jangan berharap sama hal tersebut. Nah, hal-hal itulah yang bikin game ini banyak disukai oleh orang karena lebih mudah untuk dimainin dan lebih mudah dinikmati karena lu sebagai pemain diberikan banyak kemudahan. Sekarang kita ke game keempat yaitu Heroes of Newerth atau disingkat HON. Game ini sendiri masih berasal dari rahim yang sama dengan dua game sebelumnya. Pembentukan game Heroes of Newerth ini sendiri emang benar-benar meniru apa yang ada di game Dota 1. Beda dengan game League of Legends yang berani untuk melakukan perubahan dan perbaikan di sana-sini. Game Heroes of Newerth itu justru setia sama asa mereka. Dari segi gameplay gak ada banyak yang berbeda dengan game Dota 1 untuk game ini. Yang bikin game ini berbeda paling hanya lore atau cerita yang ada di game ini, karakter-karakter yang namanya diganti, grafisnya yang disesuaikan, dan beberapa perubahan minor lainnya. Tapi meskipun begitu, game ini gak sesukses game sebelumnya yaitu Dota 1. Menurut gua yang menjadi faktor yang membuat game ini gak terkenal adalah karena awal ketika dirilis game ini tuh gak free to play. Nah, ini tentu berbeda banget sama game-game MOBA yang udah gua kasih tahu sebelumnya. Emang sistem free-to-play ini sangatlah efektif untuk menggait pada pemain umum dan para gamer yang emang mau mengeluarkan uang mereka. Di sistem ini dibandingkan lu diminta untuk berkomitmen dari awal dengan mengeluarkan sejumlah uang, tapi dibolehin main sampai lu ketagihan dan akhirnya muncul pembenaran dalam diri lu untuk menghabiskan uang di game tersebut. Meskipun setelah setahun rilis mereka berubah jadi game free-to-play, tapi banyak orang yang menilai ini udah telat karena mereka udah kalah pamor sama saingannya yaitu League of Legends. Meskipun begitu, game ini masih tetap bertahan dari gempuran zaman. Meski udah sempat tutup beberapa tahun lalu, tapi kabarnya mereka akan kembali dibuka dengan nama baru yaitu Heroes of Newerth Reborn. Di sini kabarnya mereka akan nambahin jumlah hero-nya sampai 80, grafisnya ditingkatkan juga. Oke sekarang kita ke game MOBA terakhir yaitu game Smite. Ini adalah game MOBA jadi-jadian menurut gua. Mengapa gua bilang gitu? Karena game ini coba mengombinasikan elemen dari game MOBA dan game action RPG.
Kita mulai satu-satu dari perbedaan game MOBA umum dan game Smite. Pertama yang paling beda adalah sudut pandangnya. Kalau di game MOBA biasanya, kita akan melihat semuanya dari atas atau orang bisa sering sebagai isometrik. Jadi kita bisa lihat karakter kita sekaligus semua hal yang mengelilinginya. Tapi kalau di game Smite, kita pakai sudut pandang orang ketiga. Jadi lebih mirip game action RPG daripada MOBA sebenarnya. Tapi karena tujuan atau premis game ini masih sama game MOBA lainnya, jadi dia masih masuk kategori MOBA. Perbedaan kedua adalah pentingnya aim atau skill player dalam menarget musuh. Karena beda sama game MOBA lain yang sering punya skill yang udah auto aim alias secara otomatis menarget musuh. Tapi di game ini, lu harus benar-benar menarget musuh supaya kena skill lu. Perbedaan ketiga yaitu dari feel gameplay-nya. Nah, kalau di MOBA pada umumnya kita itu dituntut untuk sangat sadar dengan sekeliling dan juga peta game itu. Karena bisa aja musuh tiba-tiba muncul dan kita dikeroyok. Tapi kalau di game Smite, ini lebih fokus pada skill untuk menarget musuh dan bagaimana caranya menghindar dari skill musuh. Perbedaan lain yang menurut gua cukup penting yaitu dari sisi karakter-karakter atau hero yang kita pakai. Kalau di game MOBA biasanya kita pakai hero dengan tema-tema fantasi kayak monster, kesatria atau pahlawan. Tapi di game ini kita bermain sebagai dewa kayak Thor, atau Anubis. Terakhir menurut gua yang bikin game ini berbeda sama game MOBA biasanya adalah di bagian hal-hal yang perlu lu pelajari. Nah, kalau di game MOBA biasanya lu harus belajar seluk-beluk peta gamenya, terus lu harus pelajari skill dan juga semua barang yang bisa lu beli. Tapi di game Smite, lebih ke lu harus belajar caranya menargetkan musuh. Secara singkat itu aja. Meskipun beda dengan game MOBA pada umumnya, tapi game ini punya penggemarnya tersendiri. Nah, sekian game-game MOBA yang pernah populer di warnet-warnet Indonesia. Lu sendiri apakah suka main game MOBA? Apakah ada game MOBA yang pernah lu mainin dan masuk ke daftar ini? Tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen karena semua itu gratis dan itu akan membantu banget pertumbuhan kanal YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.